Saat Young Leader memancarkan energinya, Chong Byuk pasti tahu dengan apa yang terjadi di luar, tapi dia tidak menunjukkan batang hidungnya sama sekali. Yang berarti dia sudah menetapkan pilihannya. Sial, ucap Inyong. Aku tidak tahu bagaimana dia meyakinkan Chong Byuk, tapi ya baiklah, sudah jelas kalau orang itu berada di pihak Young Leader. Bertemu dengannya hanya akan membuang waktu kami berdua saja. Lalu seseorang berkata, "Lalu sekarang bagaimana Tuan?" Inyong pun melihatnya dengan marah. "Kita putar balik menuju Flame King Tower segera," ucapnya. Sementara itu, inilah tempat si Aki. Dia berkata, 4 lawan 4 ya. Dia berkata begitu setelah mendapatkan laporan dari Inyong. Jumlah 10 Demonic Master yang berada di pihak The Fist Leader kecuali dirinya adalah 4 orang. Dan jumlah 10 Demonic Master yang berada di pihak Young Leader juga 4 orang. Berhubung level Wong Song sudah berada di level 10 Demonic Master, bisa diasumsikan kalau jumlah di antara kedua pihak ini seimbang. Dari semua bawahan-bawahan 10 Demonic Master, kekuatan masing-masing juga seimbang. Mayoritas dari 12 Sporting Unit juga memilih untuk tidak memihak siapapun. Tapi berhubung The White Ape Unit dan The Carrot Dragon merupakan bagian di Young Leader, bisa disimpulkan kalau pihak kami kalah jumlah. Sementara itu si Aki malah tersenyum. Hehehe. Dia tertawa terbahak-bahak. Aku juga sudah bersabar selama bertahun-tahun untuk mengambil posisi Pak Tua sialan itu. Aku juga sudah berusaha sekuat mungkin untuk menyembunyikan ambisi ini di hadapan si bengis yang dijuluki The Heavenly Demon itu. Tapi bahkan saat Heavenly Demon tumbang, tidak ada yang berubah sama sekali. Tidak ada sang wancuk terlihat jelas mencurigakan, karena ini adalah ambisiku. Membujuknya dari dulu sebelum dia benar-benar mengabdikan dirinya pada pemimpin. Tapi wancuk benar-benar setia pada patwa itu. Dia bukan orang yang dengan mudah beralih ke pihak oposisi yang lain. Lalu Inyong berkata, berhubung kita gagal meyakinkan The Wind Demon Fish King, bagaimana kalau kita mencoba bernegosiasi dengan Demonic Teacher of the Son of the Moon? Demonic Teacher Son of the Moon? Ya, sebagai anggota 10 Demonic Master yang diketuakan, dia masih bugar dan umurnya juga sudah lebih dari 100 tahun walaupun umurnya dipertanyakan. Tapi tidak ada satupun dari 10 Demonic Master yang akan menang darinya dalam pertarungan. Hanya Joe Moonbeck yang satu-satunya 10 Demonic Master yang terkuat yang mampu mengalahkan 6 dari 10 10 Demonic Master. Jangan lupakan dengan The Wind Demon Fish King sekarang berada di pihak mereka. Hanya dia satu-satunya yang tetap netral dan tidak memihak siapapun. Dia juga memiliki julukan Teacher of the Demonic Way dan sangat populer di kalangan anggota-anggota kelompok. Dia ya, kalau saja kami bisa meyakinkannya dengan jumlah kami yang kurang dari segini, mungkin keadaan akan berbalik 180 derajat. Baiklah kalau begitu, 10 Demonic Master, The Demonic Teacher, Son of the Moon. Lalu dia melihat ke belakang seperti memerintahkan sang Shadow untuk melakukannya. Shadow pun mengangguk, dia pun menghilang. Demonic Teacher of the Moon tidak akan mudah yakinkan. Tidak mudah, tapi bagaimana Anda tahu itu, ucap Inyong. Aku memiliki informan yang dapat berkomunikasi dengannya. Untuk sekarang aku tidak tahu cara untuk meyakinkannya ke pihak kita. Lalu apa yang akan kita lakukan? Apa kita punya alternatif lain? Ucap Inyong. Sementara itu kita dipindahkan. Ini adalah si ajudan. Dia berkata tidak. Begitu ya. Tapi apa maksudmu tidak? Sekarang fraksiku dan fraksi Joe Moonbeck jumlahnya cukup seimbang, bukan? Hanya perlu satu bidak untuk membuat keseimbangan itu jatuh. Cara agar dapat merobohkan keseimbangan itu lebih dulu adalah meyakinkan Demonic Teacher of Son of the Moon, satu-satunya Demonic Master yang masih netral, ucap Wong Song. Si bos juga menambahkan, dia tidak akan mudah untuk diyakinkan. Oleh karena itu kau perlu datang sendiri berbicara dengannya. Kasusnya sama dengan Wind Fish King sebelumnya. Ya, baiklah kalau begitu, ucap Wong Song berkata demikian. Jujur saja aku sangat beruntung meyakinkan The Wind Fish King untuk memihak pada kami. Kalau begitu, ucap sang ajudan, aku permisi dulu. Seorang akan membantumu nantinya. Wong Song berpikir, jujur saja situasinya seimbang kedua kubu. Sekarang berkat Wang Sancuk juga bukan hanya dari membawa 2 dari 10 Demonic Master berpihak pada kami. Dia juga sudah memprediksi semua. Dia juga yang memberikan gagasan untuk membawakan senjata The Wind King Gauntlet yang dalam kurun waktu 3 bulan pencariannya dia ingin hal itu.
yang mana hanya dia sendiri yang tahu kalau dengan membawa senjata tersebut kepadanya dia akan memihak pada fraksi kita. Aku yakin demonic teacher Son of the Moon juga akan lebih sulit untuk diyakinkan, tapi kita harus meyakinkannya. Seseorang berkata, halo, dia adalah Fire Demon, Scar of Moon Dae-kyung. Dae-kyung berkata, ya sebelumnya aku mengucapkan salam pada Hyung Leader. Dia berposisi sebagai manajer cabang Kaskur, tapi setelah kejadian jatuhnya Heavenly Demon, Sang Wangchuk membawanya pada Wongsong yang saat ini membutuhkan orang-orang yang dapat dipercaya sebagai seorang informan. Dan yang dikatakan Sang Wangchuk pada Dae-kyung bekerja sebagai sumber informasi untuk Wongsong. Dia memberikan hormat. Lalu kelihatannya Sang Wangchuk telah membahas dengan Ten Demonic Master yang sebelumnya, bukan? Bagaimana denganmu? Apa ada cara lain untuk meyakinkannya? Ucap Wongsong berkata pada Dae-kyung. Dae-kyung berkata, bahkan sang ahli strategi pun tidak dapat memprediksi apa yang dipikirkan oleh Teacher Son of the Moon. Lalu kalau begitu, apa yang mau kau hadapkan langsung dengannya? Berhubung Sang Wangchuk juga tidak menemukan solusi lain, aku harus mengurus yang satu ini seorang diri, ucap Wongsong. Di sana bos menambahkan, aku yakin hanya kau seorang yang dapat meyakinkannya. Berusahalah, sambil melihat tombak Wongsong yang adalah warisan dari The Uncensored. Kita akan dipindahkan ke markas The Son of the Moon Tower. Aku tidak tahu sama sekali kenapa The Fist Leader sangat gamblang memperlihatkan ambisinya. Posisi pemimpin sekte Heavenly Demon, jelas-jelas posisi tersebut sangat ingin diraih oleh semua anggota kelompok, bahkan untuk semenit saja. Kalau saja aku terlahir sebagai anggota demonik, mungkin tanpa tujuan balas dendam sekalipun, targetku dari awal pasti sama dengan mereka, ucap Wongsong. Tapi posisi yang diidam-idamkan oleh semua anggota kelompok itu sangat mustahil diraih oleh orang biasa. Ribuan anggota demonik, hanya beberapa orang saja yang dapat memenuhi kriteria itu. Kriteria pertama yaitu adalah kekuatan. Dengan kuatlah kau akan mendapatkan salah satunya. Tentu saja Soul Splitting Flame juga setuju dengan hal itu. Dan mungkin lebih darimu, muda Demonic Master juga memiliki bela diri yang tinggi. Lalu kriteria kedua adalah garis keturunan. Tapi yang satu ini dapat dicapai atau dipecahkan dengan mudah. Ya, karena keturunan mungkin hanya dapat diwariskan pada laki-laki. Moonbreak merupakan orang yang melakukan apapun untuk meraih apapun yang dia inginkan. Dia tidak akan ragu untuk menggunakan teknik keji untuk membuat Aiyong patuh padanya. Masalah utamanya adalah pada kriteria terakhir, yaitu Divine Art of the Heavenly Demon. Berbeda dengan kedua kriteria tersebut, yang pasti seseorang dapat untuk menjadi kandidat sebagai penerus Heavenly Demon, mereka harus menguasai hal itu. Tapi Divine Art of Heavenly Demon bukan sesuatu yang dapat dipelajari dengan mudah. Bahkan setelah menjadi Heavenly Demon itu sendiri, teknik tersebut hanya dapat dikuasai oleh seorang yang ditakdirkan untuk menjadi Heavenly Demon. Tapi berhubung The Fist Leader dengan gamblang memperhatikan ambisinya itu, apa jangan-jangan dia sudah menguasainya, ucap Wongsong dalam hatinya. Dia berpikir begitu. Pertanyaan tersebut hanya akan bertambah ribuan pertanyaan lagi. Kalau aku benar bagaimana, terus aku salah bagaimana? Divine Art of Heavenly Demon sama sekali tidak pernah diturunkan dari orang atau ke orang lain, bahkan melalui dokumen tertulis yang tersimpan dalam perpustakaan kelompok. Jadi bagaimana orang tua itu bisa mempelajarinya? Wongsong berpikir begitu. Ya, akhirnya Wongsong pun kembali ke kenyataan untuk saat ini. Sadar saja dan fokus pada tujuanmu. Dia sudah berada di depan menaranya. Tempat ini lebih seperti gudang ketimbang hunian yang dikhususkan untuk salah satu Ten Demonic Master. Jadi rumor tentang Demonic Teacher Sun and the Moon itu gemar bertani memang benar adanya ya. Sambil melihat alat pertanian di sana, lalu dia disapa oleh seseorang. Kami telah menantikan kedatangan Anda, Tuan. Tapi saya mohon maaf, ada tamu yang lebih dulu datang sebelum Anda. Jadi kalau Tuan berkenan, Tuan boleh menunggu untuk menyampaikannya. Wongsong mengatakan, tamu, aku sudah mengirim pesan untuk datang ke sini sendiri. Tapi ternyata dia didahului orang-orang lain. Dari apa yang ku dengar, kurasa dia memiliki sopan santun yang hebat. Kalau begitu, ucap Wongsong, bisa saja tamu tersebut adalah tamu istimewa sang demonik itu sendiri dan bisa menolak kedatanganku, atau tamu tersebut memaksa untuk bertamu muka secara langsung. Ya, atau mungkin juga dua-duanya. Hanya ada satu yang berani melakukan itu. Lalu di sana Wongsong melakukan
dan berpikir tentang tamu itu yang sudah tahu dan sudah jelas tentang tamu itu siapa. Apa bicaraku tidak sopan ya? Jangan sampai dia, hei tuan, ayo silahkan lewat sini. Akhirnya Wong Song pun masuk ke dalam menara. Tidak ada benda-benda lain, perabotan mewah sekalipun tidak ada. Bangunannya sendiri juga dirawat secara manual dan perbaikan kayu paku biasa saja. Ini seperti gudang, dan hal itulah yang membuatku gemetar. Karena kalau aku sampai salah langkah, pedang yang digunakan untuk memahat kayu ini akan menyerangku. Begitu, aku sama sekali belum pernah segemetar ini sebelumnya. Kalau The Demonic Teacher Son of the Moon memihak pada oposisi, aku harus melawannya. Mungkin kesempatanku untuk menang darinya 6-4. Dengan memperbandingkan aku 4-6, dia akan melakukan apapun, tapi hasilnya belum bisa dilihat sampai kami benar-benar bertarung. Satu ini pasti teknik bela dirinya sendiri dapat membuatku gemetar seperti ini. Hawa keberadaan yang familiar ini, ya orang ini ya. Jadi keputusanku sudah bulat. Aku yakin orang ini dalam ruangan tersebut. Lalu saat Wong Song akan memasuki ruangan tersebut, terlihat beberapa orang menghampirinya. Wong Song menyadari hal itu. Dia melihat ke belakang, lalu dia berkata, "Siapa itu?" sambil mengingat apa yang dikatakan oleh si ajudan. Ajudan berkata, "Berhubung kau akan dan The Fist Leader akan saling menyikut satu sama lain, langsung saja ku bilang tentang bawahan The Soul Splitting Flame King." Apa itu? The Flame King memimpin Seven Reaper. 7 orang tersebut dikenal dengan julukan Soul Splitting Reaper. Rupanya itu adalah bawahan si Fist Leader yang menjaga tempat itu. Dia sudah mengepung Wong Song. "Kalian kelihatannya tahu betul siapa aku ini," ucap Wong Song. "Dan entah kenapa senjata kalian masih tetap menodongku. Apa yang kalian lakukan? Bawahan-bawahan rendahan seperti kalian berani menantangku?" Wong Song mengeluarkan ki-nya, ki yang gelap. "Maju kalian, dengan begitu aku akan kuberikan kalian siksaan yang belum pernah kalian rasakan selama ini." Wong Song menekan mereka dengan ki-nya. Para Reaper itu hanya berdiri saja dan berkata, "Kami ditugaskan untuk menghalangi siapapun yang masuk ke dalam." "Ditugaskan untuk menghalangi orang masuk? Hah? Memangnya kalian ini siapa?" Wong Song mendekatinya sambil mereka gemetaran. "Kalau begitu aku akan bertanya pada kalian atas nama Young Leader. Apa larangan tersebut termasuk untuk diriku sendiri? Apa larangan itu juga termasuk dalam posisi kelompok seperti ini?" ucap Wong Song. Dia menekan para Reaper itu dengan ki-nya. Auranya, perasaan ini sama berhadapan dengan Himamaru yang bersembunyi di balik topeng manusia. "Anda bertanya seorangan dalam kelompok. Menurut aturan kelompok ranking, The Fist Leader dan The Young Leader adalah sederajat dan juga bawahan kami dan berada di level The Young Leader. Jadi tidak ada alasan bagi kami untuk menghalangi Anda masuk," ucap Reaper. "Tapi kami adalah The Soul Splitting Reaper. Jadi itulah yang harus kami lakukan." Namun di sana Wong Song berkata, "Jadi itu yang kau pilih. Aku kemari untuk meyakinkan The Demonic Teacher Son of the Moon. Aku tidak ada waktu untuk menghabisi orang seperti kalian. Tapi kelihatannya aku harus minta maaf para Demonic Teacher nantinya, karena sekarang mau tidak mau aku akan mengotori tempat ini dengan darah kalian." Ya, Wong Song tiba-tiba saja menyerang mereka. Namun serangan itu dihentikan oleh seseorang. Dia berkata, "Hentikan. Hei, Soul Splitting Flame King." Rupanya dia berkata begitu. "Ya, lama tidak berjumpa, Young Leader." Dan itu adalah si Aki atau The Fist Leader. The Demonic Teacher Son of the Moon bersama kelihatannya tidak mengambil keputusan untuk memihak faksi yang sama. Aku tidak tahu bagaimana cara dia melatih anjing-anjingnya, tapi hei, namun di sana Reaper merasa keberatan. "Mereka, Anda mungkin Young Leader, tapi melecehkan kami seperti itu. Lebih baik kami mati bertarung daripada mendengar hinaan seperti itu," ucap para Reaper. Namun si Aki berkata, "Cukup," ucapnya. "Kalian jangan mudah terprovokasi dengan ejekan seperti itu. Mengarahkan senjata kalian padanya hanya akan menambah masalah." "Bukan begitu, Young Leader," ucap si Aki. "Cih, bajingan ini. Yang namanya anjing tetaplah anjing. Mereka nampaknya salah mengartikan perintahku saat kubilang jangan biarkan orang kerendahan masuk." "Rendahan, Aku tidak punya waktu bertarung dengan seperti itu. Tapi sikap orang ini benar-benar menyebalkan," ucap Wong Song. "Jangan khawatir, tidak ada rasanya untuk menyalahkan anjing-anjing ini. Harusnya masternya sadar akan ketidakcakapan untuk melatih mereka."
Mereka pun saling memandang satu sama lain dan saling merendahkan satu sama lain sambil mengeluarkan aura masing-masing. Sampai kapan kalian akan menghalangi tamuku? Beri jalan. Seseorang mencela obrolan mereka. Rupanya itu adalah si teacher. Maafkan aku senior, ucapnya. Hentikan obrolan omong kosong kalian dan biarkan dia masuk sekarang. Silahkan masuk Young Leader. Akhirnya Wong Song pun dipersilahkan masuk. Kuharap kita akan bertemu lagi dalam waktu tanpa halangan seperti ini, ucap Vice Leader. Ya, tunggu saja, aku akan buktikannya padamu, ucap Wong Song. Wong Song pun masuk ke dalam ruangan. Teacher berkata, jadi ada alasan apa Young Leader menyempatkan diri untuk jauh-jauh bertemu dengan Pak Tua ini? Ini adalah Young Leader atau Teacher of the Moon, Lee Sinjung. Kita panggil saja dia Sinjung mulai dari sekarang. Senang bertemu dengan Anda, Teacher. Maaf sebelumnya karena saya berlebihan bilangnya, tapi Anda terlihat lebih seperti Divine Spirit dibandingkan Demonic Master. Hahaha, aku malu mendengarkan hal seperti itu dari Young Master. Maaf, tata keramaku di mana ya? Tapi silahkan duduk. Akhirnya jadi dia dipersilahkan duduk. Jadi orang ini adalah Teacher Son of the Moon. Tidak ada bedanya dengan kakek-kakek pada umumnya, tapi karena spell itulah yang membuat orang sangat berbahaya. Karena dia salah satu dari 10 Demonic Master, aku tidak boleh lengah hanya karena dia penampilannya luar saja. Sambil dia melihatkan sesuatu, Sunjung memperlihatkan dia mungkin memakai gelang. Terlihat biasa saja, namun gelang tersebut adalah Black and White Heavenly Ring. Itu adalah gelang yang dapat mengeluarkan pedang dan bentuk cincin disalurkan ke sekujur tubuhnya. Aku diberitahukan itu adalah senjata demonic teacher oleh si ajudan. Lalu Wong Song mengambil tehnya. Dia berkata, terima kasih banyak. Ya, minumlah. Aku memetiknya sendiri dari pucuk terbaiknya. Wong Song pun meminumnya dan dia merasakan rasanya biasa-biasa aja ini teh. Lalu Sunjung berkata, bagaimana rasanya? Rasanya menyegarkan. Menyegarkan ya, berarti tehnya tidak enak. Hahaha. Sunjung tertawa terbahak-bahak karena kejujuran Wong Song. Kau orangnya jujur ya, Young Leader. Apapun yang kau pikirkan itulah yang kukatakan, ucap Wong Song. Ya, aku suka dengan kejujuranmu. Di sana Wong Song menatapnya. Sekarang apa alasan kemari? Ucap Sunjung. Semua obrolan kejujuran tadi ujung-ujungnya berakhir pada hal seperti itu. Baiklah, aku juga tidak punya alasan untuk menyembunyikan tujuanku kemari. Lee Sunjung sendiri harusnya tahu betul kenapa aku kemari. Baiklah, ucap Wong Song, saya kemari dengan alasan yang sama dengan The Vice Leader. Alasan yang sama, ucap Sunjung. Ya, kurang lebih begitu. Dengan alasan yang sama dengan Vice Leader, alasan dengan sama dengan seperti itu. Sunjung hanya tertawa tersenyum kecil. Sambil dia memperhatikan tombak milik Wong Song. Tombakmu itu terlihat menarik, ha? Tombakku? Ya, saya mendapatkannya di Weapon Vault kelompok. Ya, jadi aku yakin tombak itu memilihmu karena alasan tertentu. Pertanyaannya, seberapa dalam hubungan kalian berdua, ucap Sunjung. Hubungan kami? Apa dia tahu asal-usul tombak ini? Kalau itu alasan kenapa topik pembicaraan ini berubah. Apa Anda tahu tentang tombak saya ini? Ucap Wong Song bertanya. Itu senjatamu. Aku yakin kau tahu lebih banyak dibandingkan Pak Tua ini, ucap Sunjung. Nampaknya dia menyembunyikan sesuatu. Aku yakin Sunjung ini tahu tentang tombak ini. Apa dia juga tahu tentang The Uncensored dan kekuatan yang dipendam The Uncensored dalam tombak ini? Benar, tidak seharusnya aku bertanya pada hal seperti itu. Baiklah, kalau begitu aku tidak tahu apa yang dia pikirkan, ucap Wong Song. Wong Song berkata, langsung saja kalau begitu saya meminta Anda tolong untuk memihak pada fraksi saya, ucap Wong Song. Yang jujur langsung berkata begitu. Young Leader menginginkan bantuanku, ucap Sunjung. Saya tahu Anda belum tahu itu yang terjadi di luar sana, tapi saya asumsikan kalau Anda sudah mendengar konflik internal dalam kelompok. Benar begitu? Ya, aku juga dengar konflik kalian berdua, dan aku meminta bantuanmu soal konflik kalian berdua. Itulah yang kukatakan, ucap Wong Song. Walaupun demikian, hal tersebut tidak akan mudah, ucap Sunjung. Jujur saja, Vice Leader datang padaku menanyakan hal yang sama. Apalagi Jomun Baek tidak diunggulkan dalam konflik ini. Tidak ada alasan untuknya untuk tidak segera mencari bantuan terlebih dahulu. Dia memintaku untuk memihak padanya, dan kalau aku menolak, aku akan tetap netral dan konflik ini pun akan menjadi seperti ini terus menerus. Apakah juga akan meminta hal yang seperti itu, Young Leader? Di
Di sana Wong Sung berpikir dengan dirinya berada di fraksiku akan sangat menguntungkan bagi kami, tapi mungkin baiknya juga kalau The Demonic Teacher tidak memihak siapapun. Aku yakin Jo Moon Baek memikirkan hal yang sama sepertiku. Kalau begitu tidak ada alasan bagiku untuk menanyakan hal yang sama seperti yang kutanyakan pada Jo. Ucap Sunjung, pertanyaan sama, apa maksudnya? Nampaknya orang itu tidak dapat menjawab pertanyaan dari Demonic Teacher. Apa Fish Leader tidak menjawab pertanyaannya, jadi tidak bisa memuaskannya? Mungkin itu adalah alasan kenapa Demonic Teacher belum memihak pada siapapun. Lalu Sunjung berkata, Young Leader, apa yang kau minta itu hanya sekedar bantuanku atau benar-benar bantuan dari tulus dariku? Saya meminta uluran tangan semata-mata atas nama kelompok, ucap Wong Sung berkata demikian. Ya begitu ya, apa kau tahu untuk mendapatkan yang kau minta, kau harus memenuhi satu syarat tertentu. Syarat tertentu, kalau kau gagal bahkan pemimpin sekalipun tidak akan mendapatkan bantuan sama sekali. Apa syaratnya? Kau sudah tahu syarat dari Young Leader? Ya kau mungkin belum menyadarinya. Tapi pikirkan itu, kau juga pasti sudah merasakannya dalam tubuhmu. Dan begitulah percakapan pun selesai. Wong Sung yang tidak mengerti berlalu pergi begitu saja. Dia tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Sunjung. Aku sudah tahu syaratnya. Memangnya itu bisa terjadi? Apa syaratnya, ucap Wong Sung. Dia kembali ke kamarnya. Sementara itu kita dipindahkan ke scene yang lain. Terlihat beberapa orang sedang mengobrol. Dia berkata, bagaimana pertemuan Anda dengan mereka? Ucap salah satu orang di sana. Bagaimana pendapat Anda tentang mereka juga? Ini adalah sang shadow. Ya. Oh bukan, ini adalah shadownya si Sunjung ya rupanya. Sunjung melihat ke arah shadownya. Dia berkata, pertama, Jo punya sesuatu yang familiar dalam dirinya, tapi aku tidak tahu betul apa itu. Serupa tapi tidak sempurna dan itu juga berbeda. Di sana juga ada si bos rupanya. Si bos Young Leader tidak jauh beda darinya dibandingkan dengan Young Leader. Mungkin mendekati yang asli, namun dia belum tahu tentang dirinya sendiri. Rupanya bos dan si Shadow itu juga bawahan dari si Teacher Sunjung ini ya. Entah bagaimana ceritanya, mungkin dia berhubungan dengan Uncensored dan yang lainnya. Bagaimana rencana Anda selanjutnya, ucap mereka berdua. Aku masih akan mengawasi mereka berdua untuk sekarang. Lagi pula kita adalah The Uncensored Demonic Group. Master kami yang sesungguhnya adalah keturunan dari The Uncensored Heavenly Demon yang nantinya akan kami layani suatu saat nanti. Ya, begitulah kami akan memilihnya saat waktunya tiba, sambil mengingat tombaknya. Jika The Uncensored Demonic Group akhirnya memihak antara The Young Leader atau The Fish Leader, atau bahkan orang lain sekalipun. Namun di sana kita pun dipindahkan lagi ke scene si Aki ini yang sepertinya sedang kesakitan. Dia makan obat dan begitulah sakitnya pun lumayan enakan. Ketika itu dia mengeluarkan jurusnya Divine Flame The Uncensored Heavenly Demon. Divine Flame sekecil ini belum cukup untuk membuktikan bahwa teknik ini merupakan the art of the Uncensored Heavenly Demon. Ya, Divine Flame itu Uncensored itu memiliki kedua karakteristik yang sama tapi berbeda. Divine Flame ini tidak cukup untuk meyakinkan sang teacher. Yang satu berwarna kelabu yang mana berbeda dengan Divine Flame pada umumnya, dan yang satunya lagi masih berada dalam kekurangannya sendiri. Kekurangannya adalah Divine Flame itu akan mengganggu keseimbangan dalam tubuh penggunanya. Tanpa obat-obatan aku bahkan tidak sanggup berjalan setelah menggunakan teknik ini. Jadi ini adalah konsekuensi yang harus kuterima jika teknik ini kupaksakan hingga dapat menyamai The Heavenly Demon. Kalau aku melepas Divine Flame yang tertanam dalam tubuhku, bukan tidak mungkin kekuatan yang baru kudapatkan seketika akan hilang. Divine Art of Heavenly Demon merupakan simbol yang mencerminkan seorang nantinya akan menjadi pemimpin dalam kelompok. Tanpa kekuatan ini, aku tidak bisa mengambil alih kursi patua itu. Aku tidak mau harus menahan rasa sakit dalam tubuhku dengan obat-obatan ini. Tapi bahkan dengan bantuan obat sekalipun aku hanya bisa mengeluarkannya selama 15 menit. Itulah ketidaksempurnaan dari teknik yang belum ku kuasai. Kalau saja karena itu rencana yang sudah kubuat matang-matang dari dulu akan tercapai. Aku harus menunggu lebih lama lagi. Namun seseorang mengetuk pintu. Ada apa? Ucap si Aki. Anda kedatangan tamu, Tuan. Tamu selarut ini siapa? The Demonic Emperor of Oblivion. Dia tidak pernah menemuiku sejak pertama kali setuju bersekutu denganku. Kenapa dia tiba-tiba datang selarut ini? Baiklah, persilahkan dia masuk.
Akhirnya seseorang pun masuk, seseorang dengan aura kegelapan yang sangat pekat masuk ke dalam sana. Lama tidak bertemu. Apakah kau ada urusan denganku? Ucap si Aki. Aku butuh waktu untuk terbiasa menggambarkan diri dalam kelompok. Dia adalah Wandok, the demonic emperor of Oblivion. Wandok berkata, jadi sekarang kau sudah beradaptasi ya? Tidak mungkin aku dapat membuat sesuatu yang menarik ini dan tidak nyaman di sekitarku. Lalu terlihat si Aki ketakutan dengan sesuatu. Dia mengeluarkan sesuatu. Apa itu? Sebuah tubuh manusia yang disumpal kain di seluruh tubuh mukanya. Mayat ini tidak memiliki nadi, tapi aku merasakan tubuh ini serasa hidup layaknya manusia. Tidak lupa terdapat ki yang sangat kuat di dalam tubuhnya. Orang ini sudah disebut mati, tapi bisa disebut juga hidup. Jiwanya terbelenggu di antara hidup dan mati yang fana. Darah Jiangxi. Akhirnya si Aki pun menyadari itu. Jadi maksudmu kau menghabiskan waktu untuk membuat makhluk ini? Ya, itu tidak salah, tapi tidak juga benar. Ini masih dalam level uji coba. Aku hanya menggunakan second rate demonic practitioner. Jadi dengan Jiangxi ini kau dapat membuat hal sesuatu seperti itu ya. Tapi berhubung yang satu ini memiliki darah Jiangxi, kekuatannya dapat mengimbangi pendekar kelas atas sekalipun. Dan kenapa kau memperlihatkannya itu padaku sekarang? Aku tahu situasimu sedang tidak menguntungkan, ucapnya. Maka dari itu aku datang kemari untuk membawa penawaran. Berikan aku pendekar kelas atas yang kau punya, dan akan kuberikan mereka darah Jiangxi dan mengembalikannya padamu sesegera mungkin. Itulah yang dia lakukan. Dia butuh bahan percobaan. 10 pendekar kelas atas. Yang kau minta dari itu sangat berlebihan. 10 pendekar kelas atas Great Demon yang mana sangat sulit ditemukan dengan total jumlah 300 mereka dalam kelompok, dan kau meminta 10. Jangan bercanda anjing, ucap si Aki. Aku tidak bercanda, aku serius, ucap orang ini. Berikan aku 10 orang atas, tidak 10 pendekar kelas atas, dan sebagai gantinya akan kuberikan mereka kembali dengan tambahan darah Jiangxi dalam tubuhnya sehingga mereka menjadi sangat amat kuat. Itulah yang kujanjikan padamu. Asal kau tahu, kelompok kita sudah tahu pengolahan darah Jiangxi dan aku sudah melihatnya langsung sebelumnya, tapi metode pembuatannya sangat kejam yang berakhir dilarang penggunaannya. Metode tersebut selamanya membuat prajurit seperti itu hanya akan menodai pamorku dalam kelompok, ucap si Aki. Ya, aku juga berharap kau tidak menggunakannya, tapi di sini kita membahas nantinya rencana yang akan kita persiapkan itu. Kalau tidak, semuanya akan berantakan. Kemungkinan terburuk katamu ya, atau berantakan ya. Lalu orang itu menambahkan, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya, ya kan? Dengan level atas 10 pendekar dengan darah Jiangxi selevel dengan Demonic King, aku tidak bisa bohong kalau itu pasti akan menjadi batu loncatan untuk fraksiku. Si Aki itu memikirkannya, lalu orang ini tersenyum lalu berkata, saat konflik kalian sudah selesai, tidak ada alasan untukmu untuk tidak menghabisi prajurit buatan ini. Kita bicara konsekuensi dan timbal balik. Aku yakin posisimu nantinya dapat menyelesaikan permasalahan ini, Fish Leader. Ya, akan kupikirkan dulu, ucap si Aki. Dia berkata begitu. Kalau begitu akan kutunggu kabarmu sampai kau membuat keputusan. Lalu dia pun pergi berlalu. Akan kusimpan yang satu ini untukmu, jangan sungkan untuk menggunakannya. Dia pun memberikan Jiangxi atau tubuh mayat itu padanya sambil melihat sang Shadow. Dia mengeluarkan auranya dan tersenyum. Cih, apa-apaan itu, ucap Shadow. Dia pun terkena Kenjutsu sudah berakhir, ucapnya. Dia berkata begitu. Kegelisahan dari Fish Leader menggambarkan ketamakannya yang mana membuat dirinya sendiri mudah untuk ditebak. Bertanding, apa maksud Anda? Akhirnya kita pun dipindahkan ke beberapa hari kemudian atau beberapa saat kemudian. Dia mengajak bertanding para Shadow-nya atau para Reaper-nya ya. Ini bukan Shadow, para Reaper-nya yang sebelumnya menghadang jalan masuk Wongsong. Ya benar, belakangan ini aku tidak memikirkan perasaan kalian sama sekali. Jadi aku akan melatih kalian dan mengajak kalian adu jotos beberapa kali untuk bertanding. Ya, bagaimana pendapat kalian dengan The Young Leader? Saya kurang tahu, tapi aku belum pernah merasakan hal yang seperti itu sebelumnya. Kata sepertinya para Reaper ini akan dijadikan tumbal untuk dijadikan Jiangxi oleh si Aki ya. Si Aki ini benar-benar licik. Saya tidak tahu kemampuannya bagaimana, tapi auranya selevel dengan Demonic Master. Benarkah? Itu lumayan juga, walaupun dia hanya seperti angin berlalu bagi Anda Tuan. Ya, dia tumbuh lebih cepat dari yang kukira, ucap si Aki. Kalau begitu bagaimana kalau kita langsung saja kalian perlihatkan kemampuan terhebat kalian, sejauh mana kalian berkembang, ucap si Aki.
Dan begitulah, apa maksud Anda Tuan? Kalian semua serang aku secara bersamaan. Aku tidak akan setengah-setengah menghadapi kalian. Dan begitulah, para Reaper itu pun mendadak di peti mati. Akhirnya 10 hari kemudian dia pun diberikan kepada orang ini hadiah dari The Fish Leader. Dan terlihat para mayat Reaper itu yang kasihan, dia dikorbankan begitu saja. Ya begitulah, mereka jadi tumbal si Fish Leader. Sudah kuduga, dia berkata begitu karena tahu kebiadaban si Aki. Sementara itu Hong Song yang sedang dalam latihan. Sudah sebulan sejak pertemuanku dengan Demonic Teacher. Keseimbangan kedua fraksi yang belum ada perubahan signifikan, masing-masing hanya membuat pergerakan yang tidak begitu memancing. Hong Song sepertinya masuk ke dalam arena latihannya. Dia menghindari beberapa panah di sana. Apa yang diajarkan Moonback ya, ucap Hong Song. Apa dia benar-benar sudah mempelajari Divine Art of Heavenly Demon? Sambil menghindari beberapa panah yang terus menyerangnya, dia terus memikirkan tentang si Aki, simbol yang dapat dengan langsung ditunjuk sebagai Heavenly Demon. Ada banyak yang bilang kalau lebih baik sedia payung sebelum hujan, tapi aku benar-benar tidak mengerti apa itu. Apa yang dikatakan, informasi yang kau peroleh dari sang wancuk juga terdengar aneh. Dia sangat bersikukuh untuk meraih kursi pemimpin kelompok. Dia kemungkinan mempelajari sesuatu dan mengangkat namanya dalam pemilihan yang baru. Lagian jika teori sang wancuk benar, situasinya akan semakin rumit, ucap Hong Song. Saat lawanku mencoba membuktikan siapa dirinya, hanya ada satu cara. Aku juga perlu melakukannya. Aku juga perlu menguasai Divine Flame itu sendiri. Pada akhirnya, kalau aku ingin persiapkan untuk ronde berikutnya, satu-satunya pilihan yang kupunya adalah membuktikan bahwa aku layak pada Divine Flame. Akhirnya dia masuk ke arena ketiga latihan ilusi. Saat Hong Song masuk, dia terkena langsung genjutsu di sana. Seakan-akan dia berada di padang rumput yang sangat luas. Lalu seseorang berkata, "The Blossom Sword Sign Mew Arm." Ya, tiba-tiba saja menyerangnya orang ini dari bajingan-bajingan ortodok itu. Baiklah, majulah. Singkat cerita, Hong Song berhasil mengalahkannya. Pahaku terkena tebasan sebanyak 3 kali dan luka dalamnya di dadaku juga terlihat mematikan. Mew Arm lebih kuat dari dugaanku. Dan jiwanya juga lebih kuat dari Jua Dokyo. Ternyata butuh waktu 500 detik untuk mengalahkannya. Aku bahkan terluka untuk menang melawan Pak Tua ini. Aku bahkan terluka berat untuk menang. Dengan begini aku bisa mengasumsikan kalau Pak Tua ini lebih lemah dari Demonic Master. Rasanya levelku sekarang sudah mendekati masterku yang sebelumnya, tapi aku belum berada di posisi master, mengingat aku hanya mengalahkan The Blossom Sword Sign. Levelku masih jauh darinya, di belakang master. Dibandingkan dengan Chua Dogyol yang munafik itu, Patua ini tidak ada apa-apanya. Dengan beraninya memperlihatkan ekspresi sedih namun mengayunkan pedang tanpa ampun yang membuatku muak saat itu. Lalu akhirnya pelepasan area ilusi pun digunakan dan Hong Song kembali ke keadaan normal. Waktunya untuk menganalisa pertarungan tadi. Tetapi setelah mengelepaskan ki dalam tubuh kiriku dan tenaga dalam Essential, akhirnya aku bisa menguasai aliran pertama dan kedua, Divine Art of the Heavenly Demon. Dengan aliran tersebut aku dapat memproses perutku, menyalurkannya ke setiap otot-ototku. Dengan ki yang mengalir itulah aku dapat mengalirkan yang terkecil hingga terbesar sedikit demi sedikit. Kemudian Mind Split Double Wheel akan digunakan. Ya begitulah Hong Song menggunakannya. Seperti biasa dia memindahkan jiwanya keluar dari tubuhnya. Yang satunya lagi akan mempelajari pertarungan yang sudah kau lalui sebelumnya. Sambil melakukan pertarungan ilusi dalam pikirannya ya, Hong Song berlatih terus-menerus. Aku dapat belajar dari kesalahan tersebut. Jadi ini adalah cara bertarung Blossom Sword yang sehingga aku terkena serangannya yang sebelumnya. Serangannya tajam tapi banyak kelemahan dalam hal ini. Menghindar saja belum cukup, aku perlu menajamkan teknikku hingga memantulkan serangannya. Hong Song menyadari sesuatu, kepingan pertarungan ini terlalu sepele untuk disebut sebagai bahan evaluasi, tapi yang namanya evaluasi tidak ada salahnya untuk diperbaiki. Hong Song terus mengalirkan energinya. The Heavenward Soul Eaten Body bereaksi pada ki yang belum ada di dalam perutku. Lalu tiba-tiba saja Hong Song merasakan aura panas di dalam perutnya dan dia tiba-tiba saja terbakar. Punggungnya juga terbakar. Apa ini? Divine Flame?
Normalnya aku akan sangat bahagia dengan memperoleh teknik seperti ini. Di satu sisi api ini juga dapat membahayakanku. Api ini bisa membakarku sampai habis. Aku harus melakukan sesuatu. Hanya dengan mengeluarkannya saja dapat membahayakan diriku. Apinya membara dan tak bisa ku kontrol. Akhirnya Wongsong kembali berkultivasi. Dia berkonsentrasi untuk mengendalikan apinya, namun apinya sudah membakar area sekitar sekalipun. Terlihat area ruang latihan itu pun dipenuhi oleh kobaran api yang sangat banyak. Singkat cerita, lama laun Wongsong berhasil mengendalikannya. Api itu, Divine Flame itu telah dikendalikan oleh Wongsong sepenuhnya. Divine Flame itu masuk ke dalam tombaknya juga. Lalu terlihat sebuah cahaya muncul ketika di dalam tombakku dan memantulkan suatu tulisan. Api adalah pembersih bagi The Demonic. Dalam tombaknya dia berkata begitu. Kontrol rasa sakit di sekujur tubuhmu dan sampai kalah dari rasa sakit itu. Dengan begitu kau akan memperoleh Divine Harmony. Terlihat bayangan seseorang yang memegang tombak sebelumnya. Sepertinya itu adalah The Ancient Sword yang sebelumnya. Luapan api dari Divine Flame mulai berkurang, rasanya beralih dari apinya juga lambat laun tak terasa lagi. Apa tombak ini ingin aku terus membaca tulisan tadi ya? Akhirnya Wongsong pun terus membaca tulisan tersebut sambil berkultivasi. Api adalah pembersih bagi demonik. Kontrol rasa sakit di sekujur tubuhmu dan jangan sampai kalah dari rasa sakit tersebut. Api adalah pembersih demonik. Dia terus mengulanginya begitu dan begitu. Kau akan memperoleh Heavenly Divine Harmony. Dan akhirnya Wongsong pun telah menguasainya. Dia memperoleh Divine Harmony itu sendiri. Rupanya ini adalah api yang diperlihatkan, yang juga dimiliki oleh si Aki, namun warnanya berbeda dengan yang dimiliki oleh Wongsong. Akhirnya aku dapat mengontrol Divine Flame ini. Di sana Wongsong mengangkat tangannya, namun di saat yang sama juga Wongsong seperti akan kehilangan kesadaran. Dan rupanya benar dia kelelahan. Dia pun terjatuh. Namun dalam jatuhnya itu seseorang berkata, penerus dari sekte kami, jika kau menginginkan bantuan dari kelompok kami, maka carilah dan temukan The Ancient Sword. Sambil dia memberikan tombaknya, mereka akan dengan senang hati membantumu hingga titik darah penghabisan. Wahai penerus dari sekte kami, temukan dan perlihatkan Divine Flame ini sebagai buktinya. Seseorang dengan janggut yang masih misterius, yang kemungkinan itu adalah The Ancient Sword yang sebelumnya. Wongsong sadar dan tidak sadar dia mendengarkan semua hal itu. Akhirnya dia pun terbangun. Aku tumbang, ucapnya. Aku kehilangan kesadaran saat aku mencoba mengontrol Divine Flame sembari membaca tulisan tadi. Tapi pada akhirnya aku dapat mengontrolnya. Lalu dia menjulurkan tangannya, mengalirkan ki, lalu terbakarlah tangannya itu, mengeluarkan api kemerahan dan keunguan. Teknik yang dapat memanggil luapan api demonik. Di teknik yang dapat memanggil api luapan ini, jadi namanya adalah The Divine Flame. Wongsong mencobanya dan membakar beberapa tempat. Aku belum pernah merasakan sebahagia ini meraih suatu dalam waktu yang cukup lama, tapi ini sangat melegakan bagiku. Sambil mengibaskan apinya ke sana kemari, juga temukan The Ancient Sword Group. Wongsong yang mendengar hal itu, fakta bahwa dia meninggalkan warisan sebagai objek seperti ini, itu adalah berarti The Ancient Sword telah meraih real mystical being. Jadi apa ada orang di sekte The Spear Master yang dapat meraih the real mystical being? Rupanya aku tidak bisa mengungkapkan seberapa bangganya diriku terhadap diriku sendiri. Dia menginginkanku menemukan The Ancient Sword Demonic Group. Dari awalnya sudah kuduga, tapi dengan ini aku semakin yakin dan nyata kalau The Ancient Sword Heavenly Demon memiliki hubungan tertentu dengan The Ancient Sword Group itu sendiri. Ya, sambil berjalan Wongsong berpikir, The Ancient Sword Group ya, dan Sword Group Demonic yang tidak dapat ditemukan keberadaannya, bahkan tidak terdeteksi sama sekali dalam arsip dokumen dan disimpan oleh kelompok. Menemukan keberadaan mereka tanpa satupun petunjuk terdengar sulit, tapi itu tidak sesulit kelihatannya karena mereka pasti ada di sana. Dan ini adalah sekte Kinceng. Sekte Kinceng itu adalah sekte yang mengirim muridnya mencari bandit ya. Dan kalau tidak salah yang mengirim wanita ke kota Null. Jang Soe, The Sword of the Tree, berkelana mencari keberadaan junior seperguruannya, mengkonfirmasi kematiannya dan kembali ke Kinceng setelah menderita beribu banyak masalah dalam perjalanannya.
Tanpa menunggu lebih lama, dia kembali ke Kinceng dan hanya segera menyampaikan berita duka tersebut kepada masternya dan senior-seniornya. Namun, tapi sesampainya dia di Gunung Kinceng, gurunya telah koid dibunuh oleh Wong Song. Di sana dia kaget melihat gurunya mati begitu saja, sudah menjadi abu. Dia masuk ke sekte Kinceng setelah hidup sebatang kara di Gunung Kinceng. Dia akhirnya menemukan namanya dan keluarganya, master dan semua teman-teman seperguruannya. Sambil dia dipegang-pegang oleh masternya yang cunihin dulu karena lambatnya pergerakan yang dia lalui. The Sword of Earth tidak terlalu memperhatikannya. Walaupun demikian, beliaulah tetap masterku. Dia tidak tahu maksud dari masternya yang sebenarnya. Sebenarnya dia cuma pengen pegang-pegang tubuhnya saja. Namun gadis ini berpikir, alih-alih meninggalkanku mati kedinginan seorang diri, beliau mengangkatku sebagai muridnya dan mewarnai hidupku yang abu-abu dulunya kini menjadi berwarna. Dalam beberapa bulan ini, akhirnya aku masih merenung tentang hal itu. Seseorang berkata, "Hei, sepertinya makananmu dan juga istirahatmu sangat kurang dalam beberapa bulan ini." Namun gadis ini berkata, "Jangan khawatir, saya baik-baik saja senior. Aku khawatir kalau nantinya kami akan kehilangan penerus terakhir dari The Sword of the Blue, Clouds and the Red. Tolong jangan melakukan hal seperti ini." Di sana gadis ini berkata, "Penerus terakhir, benar juga, itu adalah aku ya penerus terakhirnya." Lalu dia berkata, "Siapa yang bunuh master dan saudaraku ketua? Tolong beritahu aku." "Kami juga tidak tahu pasti, tapi kami mencurigainya. Ini ada kaitannya dengan kultus Heavenly Demon." Divine Cultus Heavenly Demon, ya sialan mereka, ucapnya dengan muka yang tidak karuan. Dia sangat marah pada kultus Heavenly Demon. "Aku, Chang Soe, murid dari The First Apprehensi, The Sword of the Earth, The Three Sword of the King Cheng, akan membalaskan dendam sang guru."